Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Amet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh rugi Siap, juga. Ya. Udah ntar dulu kan baru mau Pak. Makasih Bapak. BPR. Bukan apa-apa Pak. Saya sangat kasihan anak-anak Yon Iya, Amet. udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya Pak. Iya udah. Ya udah. Tapi nggak boleh Pak. Mas nggak jangan Pak. Nggak boleh. Ya gimana? Gereja kami akan dieksekusi tanggal 20 Agustus nanti oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Oh iya. Terus Kami sudah mengajukan beberapa hal bahwa di situ gereja sudah sah berdiri 40 tahun, 200 meter dari sini Bapak Gubernur. iya. Mohon Ya, bantuan. yang pertama kan eksekusi itu putusan pengadilan, Siap. ya kan? Dan itu dulu tanahnya punya siapa? Dulu tanah diberikan hibah oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Penggawean. Pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja, dan itu kami lakukan Bapak. Ya. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Masalahnya Bapak, non sewu, kami berbudaya ini nggak mungkin kami bilang Pak sekarang Bapak bikin ini seolah-olah kami menyuruh dia meninggal. Nggak taunya Aspek administrasi yang bersifat akta ya, hibah dari pemiliknya sampai sekarang nggak ada. belum sempat beliau Keburu meninggal. siap. Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mempermudah bayar pajak. Kemudian disekolahkan. Pertama yang disekolahkan dia adalah tanah warisan di luar gereja, buat sertifikat. Jadi ini yang melakukan gugatan gitu loh Pak. Atau misalnya yang menjaminkan tanah Siap. itu untuk pinjaman ke bank Siap. itu adalah anak dari ahli waris. Siap. Nah, itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar Pak. Di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur, kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit, Iya. dia minta bantuan ke BPRK di BSD dan BPRK di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak sebagai gembala, sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official. Dari apa yang kalian lihat dari cuplikan video ini sungguh lucu tetapi mengharukan dan bikin sedih sekaligus mengagetkan pemirsa yang menyimaknya pastinya. Lengkap banget ya. Sebagaimana tadi yang kalian lihat, ada seorang pendeta yang menangis keras karena harus membayar hutang gereja yang begitu besar. Kira-kira berapa ya hutangnya? Yuk kita simak video selengkapnya. Seharusnya para apologet Kristen seperti Edis, si Prosetan, Nihana Ortodok, dan RK Katolik membantu pendeta ini untuk menggalang dana dong. Jangan yang mereka galang dana hanya untuk makhluk-makhluk penista agama seperti MKC dan yang lain-lain yang kena azab Allah hingga masuk penjara. Tapi saat pendeta dan gerejanya dilanda kesusahan, mereka malah tidak mau peduli. Nah, sekarang mari kita simak masalahnya dari pendeta ini. Ya gimana? Gereja kami akan dieksekusi tanggal 20 Agustus nanti Oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Oh iya. Terus Kami sudah mengajukan beberapa hal bahwa di situ gereja sudah sah berdiri 40 tahun, 200 meter dari sini Bapak Gubernur. ya. Mohon bantuan. Yang pertama kan eksekusi itu putusan pengadilan. Siap. Ya kan? Dan Itu dulu tanahnya punya siapa? dulu tanah diberikan hibah oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Penggawean. Pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja, dan itu kami lakukan Bapak. Iya. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Iya. Masalahnya Bapak, non sewu, kami berbudaya ini nggak mungkin kami bilang Pak sekarang Bapak bikin ini seolah-olah kami menyuruh dia meninggal. Nggak taunya Aspek administrasi yang bersifat akta ya, hibah dari pemiliknya sampai sekarang nggak ada. belum sempat beliau Keburu meninggal. siap. Ya kan? Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mempermudah bayar pajak.
kemudian disekolahkan. Pertama yang disekolahkan dia adalah tanah warisan di luar gereja, 2 sertifikat. Jadi ini yang melakukan gugatan gitu loh Pak, atau misalnya yang menjaminkan tanah Siap. itu untuk pinjaman ke bank, Siap. itu adalah anak dari ahli waris. Iya. Oh, awalnya tanah hibah dari misionaris yang diberikan untuk dipercayakan kepada si pendeta. Pendetanya meninggal dan anaknya yang mengambil alih dengan alasan ini dan itu. Dan ujungnya, sertifikatnya malah digadaikan ke bank seolah-olah itu adalah milik pribadi. Benarkah apa yang kami sering katakan bahwa agama ini memang tidak memiliki hukum halal haram? Jadi yang anaknya pikir, benar atau salah, ada Yesus yang akan menebusnya. Duh, Oten, akhirnya kalian sadar dan tidak terima. Orang lain yang berbuat, malah kalian yang harus menanggung deritanya. Seharusnya kalian terima dengan ikhlas saja, sebab begitu juga yang kalian lakukan kepada Yesus. Kalian yang berbuat dosa, malah Yesus yang disuruh menanggung derita. Seharusnya pelajaran semacam ini kalian jadikan percontohan iman yang salah. Nah, itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar Pak. Di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur. Kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit. Dia minta bantuan ke BPR Kar di BSD dan BPR Kar di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak, sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu, Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja. Jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap. Hutangnya ke BPR berapa? 6M. 6 miliar. Wah, ternyata gede banget nilainya, sampai 6M. Uang sebanyak itu, kalau buat Rosalba, bakal nggak habis 7 turunan. Dan yang membuat kaget, itu anak pendeta yang menggadaikan sampai 6 miliar uangnya itu kira-kira digunakan buat apa ya? Kok jadi kepo? Apakah uangnya untuk membangun atau merenovasi gereja? Atau digunakan untuk kepentingan pribadinya dia? Kalau ada Kristen yang menjadi jemaat gereja dari pendeta ini, silahkan deh tulis infonya ya. Uang 6 miliar itu yang dipinjam kira-kira digunakan untuk apa ya? Lalu solusinya dari KDM bagaimana? Untuk si pendeta dan gereja ini. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Armet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh Siap, rugi juga. Ya. Udah ntar dulu kan baru mau Pak. Makasih Bapak. BPR. Bukan apa-apa Pak. Saya sangat kasihan anak-anak Yon Iya, Armet. udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya Bapak. Iya udah. Kasihan ya anak-anaknya, mungkin anak-anak pendeta yang diberi wakaf tadi ya. Pendeta yang sudah meninggal minta dikuburkan di depan gereja itu. Sumpah bro, itu uang gak dikit loh, 6M atau 6.000 juta rupiah guys. Seharusnya para apologet seperti Edis Prosetan, Mekana Ortodok, dan RK Katolik itu peduli dong sama pendeta ini, sama gereja ini, dan menggalang dana untuk pembebasan gereja yang mau disita. Tapi para Kristen justru pastinya berpikir, itu gereja beserta tanahnya digadai dengan nilai 6M sama anak pendeta. Uangnya digunakan untuk apa? Pastinya semua orang akan bertanya-tanya ya tentang hal ini. Dia minta bantuan ke BPRK di BSD dan BPRK di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak, sebagai gembala, sebagai pendeta. Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit lagi. Siap. Terlalu banyak lagi nih aspek Siap. segala macam. Kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, yang sudah berizin. Siap. Ada jamaahnya. Siap. Ya kan? Siap, Bapak. Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang Siap. untuk membayarkan hutang ke BPR. Siap Bapak. Siap. Ya, Siap. itu kan. Ya udah, Siap, tapi Bapak. nggak boleh Pak, nggak boleh jangan Pak, nggak boleh Pak, nggak boleh. Ini saya bertemu dengan pendeta. Habis nangis pendetanya. Pendeta apa? Pendeta apa? Pendeta siapa? Perhimpunan Simatupang. Batak Bapak? Siap. Batak. Si Matupang? Siap.
Wah, saya si garantang, Pak. Nah, ini kebetulan ya kan ada kasus perdata ya, di mana tanah gerejanya itu dijaminkan ke BPR. Siap, Bapak. Kemudian tidak terbayarkan. Siap, Bapak. Akhirnya gerejanya mau disita Siap. oleh BPR. Nah, nanti saya mau nyari teman-teman yang sama-sama Kristen. Siap. Para pengusaha yang Kristen. Siap. Untuk sama-sama membantu pembayaran tunggak jaminan terhadap BPR itu. Siap. Sehingga gerejanya bisa tetap berdiri, BPR-nya terlunasi. Nah, inilah saatnya para apologet Kristen seperti Edis, Mikana, RK, dan yang lain-lain juga. Kalian tuh wajib membangun solidaritas sesama Kristen dan menggalang dana. Emangnya kalian nggak kasihan melihat pendeta kalian menangis karena terlilit hutang kayak gini? Sekarang waktunya untuk menunjukkan agama kasih dan selamatkan rumah Yesus. Rumah ibadah kalian. Jangan cuma pandai teriak-teriak Yesus Tuhan, tapi rumah Yesus tidak kalian selamatkan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.